Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini tema yang akan kita bahas adalah tentang batasan-batasan interaksi antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan menjadi mahramnya. Pertemuan kita kali ini akan membicarakan bagaimana batasan yang harus atau yang seyogyanya diketahui oleh setiap muslim dan muslimah tentang batasan-batasan hubungan antara dirinya dengan lawan jenis ya, yang bukan mahram bagi dirinya. Ya, laki-laki dengan wanita yang bukan mahram dan wanita dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan batasan-batasan ya, dan batasan-batasan hubungan ini adalah untuk menjaga agar mereka terhindar dari fitnah yang tidak diinginkan. Allah Subhanahu wa taala memasukkan ya, perzinahan merupakan suatu hal yang merupakan dosa besar, bahkan mendekatinya pun dilarang di dalam agama kita. Sebagaimana firman Allah, wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati zina. Artinya mendekati saja tidak diperbolehkan, apalagi sampai kepada perbuatan tersebut. Untuk menjaga agar hal tersebut tidak sampai mendekati perkara zina, tidak sampai mendekati zina tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala atau syariat kita memberikan batasan-batasan hubungan antara kedua laki-laki dan wanita ini tadi. Yang pertama yang harus diperhatikan di dalam berhubungan antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram adalah untuk selalu menjaga pandangannya, atau yang disebut dengan istilah agama dengan ghaddul basar. Ya. Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, ya, baik laki-laki maupun perempuan, untuk senantiasa menundukkan pandangan mereka di depan lawan jenisnya. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surah An-Nur ayat 30 dan 31, Allah berfirman, qul lil mu'minin yaghudduna min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum. Ya, katakanlah kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka ya, dan menjaga kemaluan mereka, karena itu merupakan sesuatu yang suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima tasnaun. Ya, innallaha khabirum bima yasnaun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Ya. Allah mengingatkan di sini bahwasanya Allah Maha tahu atas apa yang kita perbuat. Maka di sini dituntut untuk kesadaran diri kita. Ya, ketika kita menjaga pandangan kita, tidak hanya sekedar untuk dilihat sebagai orang yang saleh misalnya begitu. Kadang-kadang ada sebagian orang ya, ketika ramai orang dia menundukkan pandangan, tetapi ketika di tempat-tempat yang bersendiri, tempat-tempat sunyi, dia lupa dengan menundukkan pandangan ya, bahkan melampiaskan hawa nafsunya. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita setelah perintah menundukkan pandangan ini agar bahwasanya Allah mengetahui tentang apa yang kita lakukan. Bukan hanya laki-laki yang diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Di lanjutan ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Dan katakan pula kepada wanita-wanita muslimah agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Ya. Ini yang harus kita ketahui, batasan pertama hubungan antara laki-laki dan wanita non mahramnya. Ya. Jadi tidak kemudian seenaknya saja melihat lawan jenisnya, ya, melihat wanita atau wanita melihat laki-laki. Kemudian yang kedua yang harus kita ketahui di dalam berinteraksi dengan non mahram, ya, baik laki-laki ataupun wanita, adalah ketika berbicara, ya, antara laki-laki dan wanita hendaknya menjaga adab-adab berbicara. Ya. Apa itu adab-adab yang kemudian diperintahkan oleh syariat kita untuk dilakukan, untuk diperhatikan di dalam berhubungan dengan lawan jenis?
Pertama, Allah Subhanahu wa taala melarang para wanita ya untuk melembut-lembutkan suaranya ketika berbicara di depan laki-laki. Ya, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 32, "Fala takhda'na bil qawli fayatma'al ladzina fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa." Ya. Maka janganlah kamu lembutkan atau lunakkan dalam berbicara sehingga akan berkeinginanlah orang yang ada penyakit di dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Ayat ini menegaskan kepada kita ketika seorang wanita berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya, jangan mendayu-dayu, ya. Jangan berlembut-lembut, ya, berbicaralah dengan tegas apa yang dibutuhkan dan tidak terlalu banyak berbasa-basi. Langsung saja to the point kepada apa yang ingin dibutuhkan, ya, atau yang ingin diperlukan. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga melarang wanita melakukan gerakan-gerakan yang kemudian bisa menjadi daya tarik bagi laki-laki. Sebagaimana firman Allah, "Wala yadribna bi arjulihinna liya'lama ma yakhfina min zinatihinna." Ya. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Ya. Ayat ini juga menjelaskan kepada kita, khususnya para wanita, jangan menampakkan, ya, jangan menunjukkan perhiasan mereka di depan laki-laki, terutama laki-laki yang bukan mahram mereka. Ya. Adapun dengan suami atau dengan keluarga yang merupakan mahram, maka ini keluar dari pembicaraan yang sedang kita bicarakan. Kemudian yang ketiga yang harus diperhatikan adalah larangan berkhalwat, ya, an-nahyu anil khalwah. Dan ini disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam sabda beliau mengatakan, "Ala la yakhluna rajulun bi imra'atin illa kana syaitan salisuhuma." Ketahuilah tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan wanita kecuali yang ketiganya itu adalah syaitan. Ya. Jadi ini larangan tegas agar seorang laki-laki tidak berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya. Baik, pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu paling tidak 4 hal yang menjadi batasan ketika seorang wanita atau seorang laki-laki ingin berinteraksi dengan wanita yang non mahramnya. Apabila batasan-batasan tadi bisa dipenuhi, maka tidak mengapa bagi seorang laki-laki untuk berinteraksi dengan wanita seperlunya saja. Ya, bukan dalam artian menjadikannya sebagai teman dekat, ya, sebagaimana laki-laki dengan laki-laki atau wanita dengan wanita. Wallahu taala alam, demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.